Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di Aula Sigermas lantai 4 Pemkab Lampung Tengah pada Rabu 18 Oktober 2023 berlangsung sidang paripurna DPRD Lampung Tengah dengan agenda laporan hasil reses anggota DPRD Lampung Tengah tahap ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2023. Kemudian penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri tahun 2023 dan membahas persetujuan bersama dua Raperda Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan dihadiri oleh 34 dari 49 anggota DPRD Lampung Tengah dan turut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, dan tamu undangan. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Para peserta paripurna yang kami hormati, berkenan kalau pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para peserta paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahap 1 masa sidang 1 tahun sidang 2023. 2. Penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. 3. Persetujuan bersama dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dua raperda yang akan dilaksanakan persetujuan pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 34 anggota dewan dari 49 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, rapat keempat masa sidang ke-1 tahun sidang 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum pelaksanaan pembahasan rangkaian sidang paripurna dan dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dan surat keluar yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan Muhammad Ihsan. Penyampaian rancangan peraturan daerah kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sesuai dengan dasar tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten. Dalam upaya proses percepatan penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah, bersama ini disampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, mohon untuk dilakukan pembahasan. Demikian dan atas kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih. Atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Nirlan SHM MM cap ditandatangani. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan hasil reses anggota DPRD Lampung Tengah tahap ke-1 pada masa sidang ke-1 tahun 2023 dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023, yang dilaksanakan secara serentak di 5 daerah pemilihan, yakni Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 5. Sumarsono menambahkan tujuan diadakannya reses adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat dan bertemunya anggota DPRD dengan konstituen di daerah pemilihannya. Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati, pada rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2023. Kegiatan reses dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober, yang berlokasi pada 5 daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Pentingnya pelaksanaan reses ini bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peran dan fungsi DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah untuk melahirkan suatu produk kebijakan daerah yang berkualitas, tentunya lahir dari kolaborasi antara regulasi yang diterapkan pemerintah dan partisipasi publik melalui berbagai pola pendekatan pembangunan. Untuk itu, pada kesempatan ini, hasil dari kegiatan tersebut akan dilaporkan oleh para anggota DPRD yang mewakili dari daerah masing-masing. Namun, sebelumnya saya tawarkan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat, apakah laporan hasil reses akan dibacakan oleh masing-masing daerah pemilihan atau diserahkan secara tertulis? Saya tanya sekali lagi, akan diserahkan secara tertulis atau
Rangkaian sidang paripurna yang berlangsung penuh hikmat tersebut dilanjutkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri tahun 2023 dan juga membahas persetujuan bersama dua Raperda Kabupaten Lampung Tengah oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Baik pemirsa LDS TV, untuk selengkapnya sidang paripurna DPRD Lampung Tengah bersama jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan dari Aula Sigermas lantai 4 Pemkab Lampung Tengah. Dengan telah disampaikan laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selesai agenda yang pertama. Untuk itu rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan untuk menyampaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi kalipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, saudara sekretaris daerah, para staf ahli bupati dan asisten, saudara kepala perangkat daerah unit kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan hadirin dan pers yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara rapat paripurna khususnya dalam rangka penjelasan terhadap Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah menjadikan industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting, memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah untuk mengarahkan perkembangan industri nasional dengan cara yang terencana dan terorganisir. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada Bupati untuk menyusun rencana pembangunan industri daerah. Rencana ini harus jalan dengan rencana induk pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi, mempertimbangkan potensi industri daerah, keserasian dengan perencanaan tata ruang, wilayah, serta dampak sosial dari lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memandu pertumbuhan sektor industri di tingkat daerah agar lebih terarah, terpadu, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur rencana pembangunan industri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk merumuskan rencana pembangunan industri kabupaten yang disahkan oleh peraturan daerah. Dalam rangka menjalankan rencana pembangunan industri, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun dokumen rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) yang telah direkomendasi oleh tim evaluasi RPIK dan pemerintah Provinsi Lampung untuk selanjutnya diakomodir di dalam rancangan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto, meningkatkan kontrol dalam pasar lokal dan ekspor, menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan, mendukung inovasi dan penerapan teknologi, mengembangkan industri dasar yang berasal dari sumber daya alam, serta mempercepat penyebaran dan perkembangan industri unggulan di daerah di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun materi pokok yang diatur dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah meliputi gambaran kondisi dinas terkait pembangunan industri, visi dan misi pembangunan daerah,
tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, serta strategi dan program pembangunan industri daerah. Hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan Kota Lampung Tengah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan telah disampaikannya raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah oleh saudara Bupati, mari rapat kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Maka saya tanyakan apakah pandangan umum terkait rancangan ini akan disampaikan secara tertulis atau dibacakan? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang sudah menyepakati pandangan umum fraksi ini disampaikan secara tertulis. Untuk itu dimulai dari fraksi PDI Perjuangan untuk bisa menyampaikan pandangan umum fraksinya. Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara rapat paripurna khususnya terhadap tanggapan atas pandangan umum fraksi mengenai raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan pandangan umum positif dan beberapa saran terhadap raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Dan selanjutnya saran tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan raperda antara DPRD dan Bupati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 nantinya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan industri yang telah disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, infrastruktur yang tersedia, serta sumber daya yang mendukung di Kabupaten Lampung Tengah. Raperda ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan industri yang berkelanjutan dan berkualitas di Kabupaten Lampung Tengah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membantu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kami berharap agar raperda tersebut kiranya dapat segera melaksanakan proses pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat bahwa mekanisme penetapan dan pengundangan raperda menjadi perda melalui proses evaluasi dari tim yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hadirin kami hormati, demikian tanggapan yang kami sampaikan. Semoga berkenan atas perhatiannya dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dengan telah disampaikan tanggapan dan atau jawaban dari Saudara Bupati, selanjutnya rapat paripurna hari ini mengamanatkan kepada Pak Pemperda untuk membahas raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati.
anggota dari 49 anggota DPR. Untuk itu forum terus menunjukkan rapat paripurna kita lanjutkan. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak Perda akan menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tersebut. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Perkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna di ruangan ini. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka menyampaikan laporan pembahasan 2 raperda Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pembahasan serta pengkajian bersama perangkat daerah terhadap raperda pajak daerah dan distribusi daerah serta raperda inisiatif pengelolaan air limbah domestik dengan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Raperda pajak daerah dan distribusi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya telah memiliki perda pajak dan distribusi daerah yang diatur secara terpisah dalam beberapa perda, namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 94, seluruh jenis pajak dan distribusi harus ditetapkan dalam satu perda sebagai dasar pemungutan pajak dan distribusi di daerah. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam raperda ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah: 1. Adanya penggabungan 5 pajak daerah, yaitu pajak hotel, restoran, parkir, listrik, dan pajak hiburan dengan nama pajak barang jasa tertentu atau PBJT dengan ketentuan tarif sebesar 10%. 2. Penambahan pajak daerah, yaitu option pajak kendaraan bermotor dan option bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Ada beberapa revisi yang dilakukan terhadap penetapan tarif yang ada dan telah disepakati bersama, antara lain revisi terhadap tarif pemungutan sampah, tarif penjualan hasil produksi usaha daerah pada jenis usaha penjualan padi dan palawija berupa menyesuaikan harga jual serta tarif pelayanan puskesmas yang semuanya dapat dilihat bersama dalam lampiran raperda. Sesuai ketentuan Pasal 187 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, raperda pajak dan distribusi ini harus segera ditetapkan terhitung Januari 2024. Selanjutnya, untuk ketentuan mengenai pajak option PKB dan option BBNKB sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai diberlakukan pada tahun 2025. Para undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah 2. Raperda inisiatif pengelolaan limbah domestik. Sebelum raperda
ini ditetapkan. Raperda ini telah melalui fasilitasi oleh Gubernur Lampung dan rapat harmonisasi oleh Kanwilkumham Lampung dengan hasil pembahasan dan hasil fasilitasi sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini telah dilakukan rapat harmonisasi awal bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada tanggal 28 Juli 2023 dengan mengikut sertakan perangkat daerah terkait dan Bapemperda DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil ruang lingkup Raperda pada pasal 5 disempurnakan dengan penambahan pengaturan mengenai insentif dan disensitif, larangan dan sanksi administratif. Penyempurnaan pasal 53 terkait mengatur baku mutu air limbah dan izin pembuangan air limbah cukup diatur dengan peraturan Bupati. Penambahan bab dan pasal baru dari pasal 67, 68 terkait alokasi pendanaan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Sebelum mengakhiri laporan ini, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Kemendagri nomor 80 tahun 2015 terhadap rancangan perda pajak daerah dan distribusi daerah agar segera disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Dan terhadap Raperda pengelolaan limbah domestik disampaikan untuk mendapatkan nomor registrasi perda untuk selanjutnya dapat dilakukan penetapan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya tanyakan sekali lagi pada teman-teman, setujukah perda ini kita